sudah 2 visi dan misi capres-copres untuk pemberantasan kasus korupsi. Sekarang kita lihat untuk Ganjar Mahfud seperti apa, karena nanti akan dijawab oleh Mas Tama. Ini dia pemirsa. Ya, lantas apa yang akan dilakukan oleh Ganjar Mahfud? Yaitu adalah dengan menggunakan perbaikan sistem kelembagaan, regulasinya jelas, patokannya harus benar, aktor yang menjalankan regulasi ini juga harus benar. Oleh karena itu penegakan korupsi harus diawasi oleh pimpinan tertinggi. Waduh, Mas Tama, ya. Pimpinan tertinggi KPK saat ini bermasalah kasus korupsi. Ya. Ini penawarannya ini sedetail apa sih? Ya. Bagaimana ini? Mbak Caca, sebetulnya kalau di versi yang visi misi penjelasan, kita lampirkan juga di sana, itu ada lengkap sekali. Jadi kalau bicara pemberantasan korupsi, yang paling pertama itu adalah kita meletakkan pemberantasan korupsi sebagai fondasi untuk visi misi yang lainnya. Jadi pelipat gandaan anggaran, pemberantasan korupsi, termasuk soal digitalisasi birokrasi. Jadi kemudian kalau dia bersih, kemudian dia anti korupsi, maka semua visi misi yang kita tawarkan itu bisa dijalankan. Itu dulu yang pertama. Nah, yang kedua adalah soal bagaimana kemudian regulasi-regulasi di kita yang belum lengkap itu kita revisi. Misalnya, ada undang-undang tindak pidana korupsi dari tahun 2001 belum direvisi. Bayangkan, udah berapa tahun? Di dalam review UNCIC atau Konvensi PBB melawan korupsi itu disebutkan bahwa Indonesia itu belum punya ya aturan soal trading and influence, perdagangan pengaruh, illicit enrichment, dan lain-lain. Masih banyak yang masih kosong. Ini kita revisi, sudah pasti. Kemudian yang lain adalah revisi juga regulasi-regulasi lain. Kita akan lihat misalnya apakah undang-undang KPK ini kemudian masih relevan atau enggak. Itu kita akan juga tanyakan kepada publik. Makanya kemudian kita masukkan yang namanya regulasi yang partisipatif. Jadi ada masukan masyarakat dan lain sebagainya, itu kita gunakan untuk tadi menjawab apakah kemudian ketika ada pimpinan KPK menjadi tersangka, itu problemnya di mana? Apakah di undang-undangnya, apakah di yang lain-lainnya? Nah kemudian selain soal revisi undang-undang tindak pidana korupsi, tentu ada undang-undang perampasan aset yang sampai sekarang tak kunjung jadi. Itu pun jadi prioritas kita. Jadi ada banyak regulasi kita perbaiki untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Yang lainnya adalah soal undang-undang untuk pembela HAM. Karena ini akan relevan hubungannya dengan teman-teman yang suka lapor kasus korupsi. Kadang-kadang orang lapor perkara korupsi dipidana karena pencemaran nama baik dulu, baru korupsinya jalan. Nah ini yang kita harus lindungi juga partisipasi masyarakat. Nah setelah itu adalah soal penguatan. Penguatan, tadi udah kita bicara soal undang-undang, ada penguatan kelembagaan. Tentu saja berantas korupsi itu gak cuma KPK, ada kejaksaan, ada kepolisian, bahkan PPATK. Kalau bicara penelusuran aset juga penting, itu semua adalah paketan kelembagaan yang kemudian kita akan perkuat. Bagaimana caranya? Kita akan cek, gimana sih ketersediaan anggarannya, bagaimana sih isi orang-orangnya tadi, seperti yang tadi Mas Ganjar sampaikan di dalam tayangan tadi, soal orang-orang yang bersih, kemudian punya kualifikasi baik, memimpin penegakan hukum. Nah, selain soal penguatan kelembagaan, tentu saja adalah soal harmonisasi penanganan perkara. Ada KPK, kejaksaan, kepolisian. Ini yang menurut saya kurang. Contoh misalnya dalam perkara Basarnas terakhir, ada miskomunikasi antara KPK dengan TNI misalnya. Nah, ini menurut saya menjadi hal-hal yang ke depan kita akan perbaiki. Tujuannya apa? Tujuannya agar agenda pemberantasan korupsi kita bisa lebih jelas. Kita juga harus ingat, Pak, dari 2015 sampai dengan sekarang, 2023 ini menjadi titik paling rendah soal IPK kita. Baik. Gitu. Mas Nyarwi, kira-kira jualan dari capres-cawapres ini dimakan oleh masyarakat atau jangan-jangan udah skeptis nih masyarakat, kasus korupsi ini sudah ibarat cancer ya, menggerogoti semua lini? Kalau di beberapa data survei, korupsi itu termasuk salah satu pertimbangan, tapi angkanya masih rendah ya, artinya untuk perhatian masyarakat ya. Kenapa? Bukan masyarakat itu tidak suka ya dengan agenda pemberantasan korupsi, tetapi seringkali korupsi-korupsi itu dilakukan oleh para elit ya, dan terjadi di lingkaran elit ya, seperti itu. Dan makanya tadi menarik sebenarnya yang disampaikan Bung Tama tadi ya, orang-orang yang baik berintegritas. Jadi kadang-kala yang dibutuhkan itu Caca, itu kan bukan hanya lembaganya yang berintegritas, tapi orang-orangnya juga. Tapi balik lagi ya, ini seringkali kan yang kita lihat gitu ya, skala korupsi ini mau dilihat dari aspek mana saja gitu ya. Kalau di beberapa dokumen gitu resmi capres-cawapres itu macam-macam. Ada yang menyebutnya sampai sumber daya alam gitu ya. Ada yang menempatkan korupsi ini pelanggaran berat, pelanggaran HAM dan lain-lain seperti itu. Nah bahkan mempertegas dengan perampasan aset misalnya. Betul. Nah pertanyaannya
dari dulu gitu kita sering mendengar itu juga gitu. Tetapi seringkali kok rasa-rasanya gitu ya justru sesama elit ini kadangkala terjadi ya, mohon maaf, penggunaan kasus hukum untuk saling menyandra satu sama lain. Seakan-akan persepsi yang muncul begitu. Nah, ini yang kemudian kadangkala berarti ada juga yang lain yang tidak muncul kan gitu. Nah, ini yang kemudian persoalan balik lagi integritas, kredibilitas, kepercayaan itu yang harus dimunculkan dulu. Baru kemudian saya kira pemilih akan percaya. Ini kira-kira walaupun visi misinya indah semua gitu ya tentang pemberantasan korupsi, dilakukan apa enggak gitu. Karena apa? Karena kita juga punya pengalaman aja ya. Kalau masih ingat beberapa misalnya kritik ke Pak Jokowi dulu ya berapa, itu kan ada di visi misi Capres itu tentang berantasan penguatan KPK. Tapi ada juga yang kemudian mengkritik, loh kok terjadi pelemahan kan gitu. Nah ini contoh ya beberapa wacana-wacana yang pasti akan muncul di benak pemilih. Nah karena itu soal kredibilitas, integritas, konsistensi gitu, komitmen, saya kira itu jauh lebih penting ya bagi pemilih dibandingkan sekedar visi misi yang indah seperti puisi itu di dokumen resmi itu. Kira-kira itu Cah. Atau mungkin saya perdalam lagi ya, Mas Nyarwi, untuk kasus korupsi bisa tidak bahwa apa yang ditawarkan oleh masing-masing capres-copres meskipun mereka tidak kurang ahli pemberantasan korupsi, sebut saja Mas Tama di sini, Pak Saud di lembaga di Amin, ini angin surga, memang susah masalah korupsi di Indonesia. Ya, korupsi itu kan harus dipahami ya. Saya bukan ahli juga, tapi kalau dalam narasi komunikasi politik misalnya, itu kita mulai dari mana nih? Dari hulunya apa hilirnya? Kalau hilirnya kan gampang ya, kejadian, peristiwa, siapa yang melakukan tindak pidana. Kalau hulunya ini kan panjang sebenarnya. Hulunya dalam artian misalnya gini, apakah kesenjangan ya misalnya dan lain-lain itu bisa dipahami nggak masyarakat? Gitu contohnya begitu. Nah ini kan juga hal yang ini. Terus masuk tadi ya penggunaan teknologi ya untuk misalnya apalagi ya supaya sistem administrasi lebih baik, tidak ada korupsi gitu. Nah, ini bagaimana bisa dipahami publik kan gitu di sana. Saya kira itu. Iya, kalau tadi sempat berbincang Mas Tama, bahkan juga di sini hukum seberat-beratnya. Ada yang mengatakan bahwa korupsi di Indonesia itu terjadi karena memang hukum kita tidak serius membuat para koruptor ini jera. Nanti kita akan beranjak bagaimana mereka nanti akan berupaya memiskinkan koruptor, sehingga pertanyaannya memiskinkan koruptor dari kategori siapa? Siapa yang bisa menghitung berapa besar kerugian perekonomian negara yang disebabkan oleh perilaku korupsinya, pemirsa? Karena ini ada aspek kelemahan hukum juga di sana.